Di sini ya Pak. Ya alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di kejaksaan ini. Alhamdulillah juga tugas kerjaan bisa berkolaborasi. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Bapak Fajar Bimanurul SKMH, dan yang terhormat Bapak Kasidatun, Bapak Muhammad Gempa Awadjan Putra SKMH. Tentunya perlu perkenalan dulu nih Bapak. Siap. Iya. Sebelumnya kita juga pernah ketemu ya, tapi hari ini kita nggak akan bahas mengenai kepatuhan nih Pak. Kita akan lebih fokus mengenai korupsi. Sebenarnya perkenalkan Pak, saya Rahman, bagian pengawasan dan pemeriksaan dari BPJS Kerjaan, dan yang paling cantik di sebelah saya ini namanya Mbak Nurul Pak. Mbak Nurul, kira-kira untuk awal ini apa nih yang mau kita tanya kepada Pak Sejari? Mau bincang-bincang nih Pak, kita mau diskusi tentunya tentang permasalahan korupsi di Indonesia. Tema kita jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, tapi izin nanti mau cerita-cerita juga tentang pengalaman Bapak. Ya, tentang Pak Kasih juga ikutan gimana tentang permasalahan korupsi di Indonesia. Nah, kalau saya lihat nih Pak, ada saya kutip dari berbagai sumber. Ini kan skor indeks persepsi korupsi tahun 2020 hasil survei Transparency International. Skor kita tuh 37. Dari skornya yang paling tinggi kan sampai dengan 100, mana 0 paling rendah, 100 paling tinggi. Terus peringkat kita 102 dari 180 negara yang ikutan disurvei. Cuma sebelum kita bahas ke situ, tentunya kami pengen tahu dulu Pak, sebenarnya korupsi itu apa sih Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Jadi kejaksaan itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 itu ada salah satu pasal menyatakan bahwa kejaksaan itu dengan peraturan undang-undang mempunyai kewenangan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Ya, itu dasar kewenangannya kita. Ya. Di KUHP juga diatur itu. Apa sih itu korupsi? Gitu ya. Korupsi orang selalu bilang korupsi kamu, korupsi apa sih itu korupsi? Gitu ya. Jadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 bagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu disebutkan di pasal 2-nya korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum, ya. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, ya, atau orang lain, ya. Jadi saya atau orang lain saya perkaya, atau korporasi, ya. Korporasi juga bisa PT, gitu ya. Kemudian yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara atau keuangan negara. Itulah yang disebut dengan korupsi secara umum, ya. Namun nanti kita bahas lagi, mungkin nanti bentuk-bentuk korupsi, nanti Pak Gempa juga nanti menjelaskan tentang itu. Nah, kenapa indeks tentang Indonesia korupsi itu nomor 34 tadi disebutkan Pak Nurul, ya. Memang setiap negara itu selalu ada, mungkin ada tingkat-tingkat kesejahteraannya yang cukup tinggi. Itu indeks perkara korupsi itu agak rendah, seperti misalnya negara tetangga kita Singapura, gitu ya. Ya sangat kecil sekali korupsi di sana. Sebenarnya ya bukan hanya karena pejabat negara atau ininya gajinya tinggi, tapi mungkin di sana pelayanannya juga sudah pelayanan yang mempergunakan sistem digital. Jadi tidak ada pertemuan-pertemuan lagi antara pejabat dengan pelayan yang dilayani misalnya masyarakat, gitu ya. Jadi sistemnya juga sudah membatasi, kemudian tingkat kesejahteraannya juga para pejabat negara juga cukup tinggi, kemudian tingkat kesadaran masyarakatnya juga cukup tinggi. Contohnya saja lah, Singapura itu kan orang buang sampahnya nggak ada yang sembarangan. Iya, Jadi itu ya. Ada berarti ya Pak. Itulah komentar umum tentang korupsi Pak. Iya, ini udah mulai ini ya, kita juga udah mulai pamit Pak. Ya. Jadi sebenarnya perbuatan yang dapat oleh diri sendiri atau orang lain yang merugikan orang negara itu tidak korupsi. Bukan untuk mencicipi gitu Bang. Iya. Tapi dihindari ya. Jangan sampai. Jadi teman-teman yang
nonton live ini juga bisa tahu lah sebenarnya korupsi itu apa aja, nanti akan kita bedah satu-satu lah secara rinci. Di korupsi itu setahu saya Pak ada yang namanya suap, ada yang namanya gratifikasi ya Pak ya. Ya, mungkin bisa dibantu Pak jelasin kepada kami ya, terutama apa sih perbedaannya Pak? Ya. Jadi kalau gratifikasi sama suap itu adalah pemberian hadiah atau uang untuk uang ataupun kepada pejabat negara dengan tujuan untuk memuluskan atau mempermudah urusannya kepada pejabat negara tersebut. Contohnya lah misalnya ya, perkara-perkara suap itu adanya misalnya pimpinan Polres atau KPA, PPK, kemudian disuap oleh salah satu rekanan supaya untuk bisa misalnya memenangkan suatu perusahaan tender pekerjaan suatu barang, ya itu bisa juga disuap, dikategorikan sebagai gratifikasi dan suap. Dan padahal seperti di KPK juga itu mereka melakukannya dengan tangkap tangan, ya, tertangkap tangan, bukan tertangkap basah ya. Kalau tertangkap basah nanti tertangkap kering. Tapi dalam hukum istilahnya tertangkap tangan. Pada saat terjadi penyuapan itu tertangkap, ada yang disuap, ada yang penyuap, dan ada uangnya atau barangnya yang menjadi barang bukti dalam pelaksanaan suap itu. Misalnya sejumlah uang atau apapun dia. Ketika disadap akan terjadi transaksi di suatu tempat, kemudian diikuti, kemudian transaksi langsung digerebek, dua-duanya dapat dan uangnya dapat. Dan ini pembuktiannya gampang, ya, gampang sekali karena uangnya ada, yang menyuap ada, yang disuap ada, ya kan? Jadi gampang sekali pembuktiannya yang begitu tangan itu, ya. Jadi nanti Pak Gempa akan menjelaskan tentang ada 13 atau berapa itu 14 bentuk-bentuk dari korupsi sebenarnya, ya. Tidak hanya suap atau pasal 2, pasal 3, pasal 5, ada pasal-pasal lain yang memang banyak. Dan perkembangan korupsi sekarang itu semakin canggih. Tadi saya juga baru mengikuti webinar dengan KPK bahwa perkembangan sekarang itu Pak Juliari Batubara, Menteri Sosial, dalam penyaluran bansos terjadi tidak pidana korupsi yang mana yang bersangkutan ini memotong biaya-biaya berkaitan dengan pengadaan bansos, gitu kan. Misalnya setiap paket dia minta jatah 10.000 atau 5.000. Bayangkan itu jutaan paket yang akan disalurkan kepada masyarakat. Nah, KPK dalam hal ini tadi melakukan supervisi bahwa ke depan ini akan dilakukan gugatan atau semacam tagihan kepada saudara Juliari Batubara terhadap masyarakat yang tidak memperoleh bansos itu. Jadi harusnya mereka mendapat paket, tapi karena adanya potongan-potongan, mereka itu nggak mendapat paket. Nah, ini akan digugat dari harta-harta yang akan disita dari saudara Menteri Sosial, mantan Menteri Sosial kita itu. Itu perkembangan terakhir dari korupsi itu. Walaupun dia sudah dijatuhkan hukuman, suruh bayar denda, ada uang pengganti, tapi itu tidak cukup, ya, tidak cukup untuk mengembalikan kondisi semula kepada korban-korban yang menjadi korban akibat perbuatannya dia. Jadi perkembangannya semakin ke depan semakin canggih bahwa ini untuk menghindari orang supaya jangan korupsi. Ya, ya. Pak Gempa tanya juga. Oleh siapa? Iya. Ini berkaitan dengan yang Bapak bahas tadi Pak. Ya. Sebenarnya saya tuh bingung gini Pak. Yang koruptor itu ya, uangnya udah banyak, mobilnya udah nggak tahu lagi berapa ya, udah nggak tahu lagi rumahnya di mana, nilainya belum bisa terhitung juga gitu kan Pak. Sebenarnya yang paling penyebab orang korupsi itu apa ya Pak? Ya, Pak Gempa lah tanya. Jawab Pak Gempa. Kenapa orang kaya kok justru korupsinya lebih banyak lagi gitu Pak? Kalau berdasarkan studi dari kita pengalaman penanganan perkara yang pernah saya tangani, ya kebanyakan karena keserakahan. Keserakahan ya, karena keserakahan. Kalau untuk kebutuhan ya gaji standar PNS sudah cukup sebenarnya, sekedar cukup ya. Nah, tapi ketika memang harus menjadi kaya di PNS, nah disitulah orang berusaha untuk mencari sumber-sumber di luar penghasilan yang sudah resmi ditetapkan oleh pemerintah. Jadi lebih ke keserakahan sama
pola hidup. Nah, pola hidup yang pada akhirnya mendorong. Nah, kebanyakan itu pengaruh juga ke keluarga. Nah, jadi para pelaku korupsi itu rata-rata kan laki-laki itu. Nah, kebanyakan itu didorong oleh istrinya. Istrinya ingin mobil mewah, kelas kredit, ya kan? Dengan keluaran terbaru. Nah, itu berpengaruh terhadap pola pikirnya. Pada akhirnya ya para keluarga suami mencari sumber-sumber yang tidak sah gitu. Kalau sumbernya sah seperti perdagangan atau yang lain itu diperbolehkan, tapi ketika itu uang negara, APBN, APBD, nah itu korupsinya di situ. Menarik sekali ya. Jadi sudah mulai banyak yang kita pahami mengenai penyebab korupsi juga. Jadi Mbak Nurul juga harus paham nih, jangan terlalu banyak kita sama suaminya. Ya, kalau ada suami itu juga. Suami ya. Oh kan di sini ya. Mungkin saya mau nanya ini Pak Kajari, mohon izin terkait kasus yang lagi hangat ini Pak di Jambi. Itu kan ada kasus. Semangat apa ini? Wah, Semangat. Temperaturnya ini cukup hangat lah. Sering kita dengar juga di beberapa media sosial dan khususnya juga dari media Instagram yang Kajari Jambi kan terkait kasus korupsi yang di DPRD. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak mengenai kasus tersebut, bagaimana Pak? Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ahmad. Jadi seperti yang kami jelaskan tadi, ada sekitar 13 sampai 14 modus-modus korupsi ya. Jadi kebetulan Kepala DPRD Kota Jambi ini atas nama tersangka S ini kita lakukan penyelidikan dan penyidikan ya. Penyelidikan adalah kegiatan untuk menentukan apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak. Ya. Sedangkan penyidikan adalah kegiatan penyidik dalam mengumpulkan minimal 2 alat bukti dan menemukan tersangkanya. Kan gitu ya. Jadi ada prosesnya penyidikan gitu ya. Kita telah melakukan pemeriksaan lebih kurang 12 orang saksi, ya. Kemudian juga ada ahli, ya. Kebetulan ketua timnya Pak Gempa ini, ya. Biarpun dia kasih dapur, dia juga ahli korupsi karena dia pernah juga menjadi kasih titus di Desa Kuansing di Riau, ya. Nah, jadi dalam hal kegiatan ini adalah pemotongan dana insentif oleh yang bersangkutan terhadap hak-hak daripada para penerima insentif tersebut. Jadi begini, ada ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri, kemudian ada peraturan Gubernur, ada peraturan Wali Kota yang mengatur bahwa apabila mereka BPRD ini mengutip pajak-pajak yang ada di daerah seperti pajak PBB, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel dan lain-lain sebagai PAD, ya, pendapatan asli daerah, ya. Itu mereka itu diberikan insentif, ya, insentif misalnya 2,5% dari nilai yang tertagih, ya. Nah, dana insentif ini sebelum sampai kepada yang berhak itu telah dipotong yang bersangkutan dari tahun 2017, 18, 19 sehingga total yang dipotong itu lebih kurang 1,2 miliar. Jadi saya 1,2 miliar sampai Bogor kita juga. Jadi kita tetapkanlah yang bersangkutan tersangka S ini sebagai tersangka, ya. Dan yang bersangkutan juga melakukan upaya pra peradilan kepada kita dan alhamdulillah bisa kita jawab dengan baik sehingga pra peradilannya itu ditolak oleh pengadilan pada pengadilan Jambi. Jadi di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu Pak ada 30 pasal. Nah, 30 pasal dari 30 pasal ini beberapa ahli berpendapat masing-masing. Nah, tapi secara umum memang saya ngambil yang simpelnya itu ada 7 kategori. Yang pertama yang terkait korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, itu yang tadi kita bahas dalam melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, itu diatur di pasal 2, pasal 3. Kemudian ada korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap. Nah, misalnya hakim atau pejabat lainnya agar dimenangkan perkaranya, pengacara menyogok hakim, itu masuk kategori suap menyuap. Kemudian ada juga korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan. Nah, misalnya seseorang bendahara yang dipercaya untuk mengelola
baik malah untuk kepentingan pribadinya. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang. Nah, perbuatan curang itu seperti yang dicontohkan sama Pak Kajari tadi, seharusnya dipasang besi 10 tapi seharusnya besi 12 tapi dipasang besi 10, itu kan perbuatan curang yang pada akhirnya mengurangi mutu atau kualitas. Kemudian yang kelima itu korupsi yang berkaitan dengan pemerasan dalam jabatan. Nah, itulah yang tadi Mas Rama tanyakan yang sedang aman dibicarakan di Kota Jambi terhadap salah satu oknum di BPRT. Nah, selain itu ada juga namanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, untuk panitia pengadaan itu nggak boleh dia punya hubungan langsung atau tidak langsung dengan rekanan atau kontraktor. Nah, itu juga masuk korupsi. Dan yang terakhir itu gratifikasi. Jadi kurang lebih secara umum ada 7 bentuk dari 30 pasal, tapi beberapa ahli mengutip banyak juga yang 14 lebih merinci lagi. Oke. Kalau misalkan dari tadi kan ada 7 nih Pak ya. Iya. Dari ke-7 tadi jenis-jenis itu yang paling parah di Indonesia itu yang mana Pak? Paling parah ya. Definisinya Pak. Kalau untuk ditangani oleh pihak penyidik kejaksaan maupun pihak penyidik Polri, itu kebanyakan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Itu di pasal 2 dan pasal 3. Nah, korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara ini prosesnya lebih cukup lama. Karena dia mulai dari mengumpulkan dokumen, melakukan pemeriksaan, terus menghitung di lapangan berapa realnya. Tapi kalau di instansi KPK itu lebih banyak kan tangkap tangan. Tangkap tangan OTT itu terkait dengan suap menyuap ya. Pembuktiannya kata Pak Kajari tadi relatif lebih gampang. Ada orang yang ditangkap, ada barang bukti yang disita, kemudian tersangka juga tidak bisa mengelak, ada rekaman percakapan. Tapi kalau untuk penyidik kejaksaan dan Polri itu lebih banyak ke pasal 2 dan pasal 3 untuk korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Baik, berarti tentunya sekarang kami semua masyarakat semakin yakin bahwasanya penegakan hukum khususnya untuk korupsi, korupsi di Indonesia ini akan semakin lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bersama untuk kita teman-teman semuanya, dan insya Allah kasus korupsi penanganannya akan jauh lebih cerah lagi. Boleh di closing Pak Rama? Ini saya terima kasih pada Bapak Kajari dan Bapak Kasidatun telah berbincang seru. Menurut saya ini seru nih Pak. Karena kebetulan kayaknya kurang nih. Iya, sebenarnya kalau di program ini kurang ya. Karena kebetulan ini banyak saya dapat info baru terkait anti korupsi. Karena kebetulan saya beberapa hari lalu ikut di kelas calon penyuluh anti korupsi dari KPK Pak. Jadi memang ini sesuatu yang baru. Saya harap nanti saya juga bisa menerapkan diri saya sendiri juga teman-teman yang menonton di Instagram Kajari Jambi. Mungkin itu saja Pak yang bisa kita bahas pada pagi hari ini terkait korupsi. Mungkin closing statement sedikit saja Pak mengenai korupsi ini kepada teman-teman. Ya, jadi kepada masyarakat Kota Jambi khususnya ya, dan terima kasih juga kepada Sostek Kota Jambi, wilayah Jambi Sumbaksel ya. Masyarakat Kota Jambi saya menyarankan bahwa janganlah melakukan korupsi ya. Baik selaku pejabat negara, baik selaku masyarakat ya. Jangan menyuap masyarakat, jangan menyuap, jangan memberikan gratifikasi ya. Jangan menganggap bahwa tindakan menyuap itu dibiarkan sebagai budaya. Janganlah seperti itu, karena pasti ada kepentingan tertentu di balik pemberian barang atau apapun yang diberikan kepada kita. Silakan Pak Ipa kalau ada mau ini. Ya, closing statement saya, stop korupsi karena korupsi pasti bikin sengsara dunia dan akhirat. Wah. Dalam ya Pak. Ini Pak Ustadz ini. Oh, Ustaz. Baik, itu aja kali sudah cukup. Banyak terima kasih sekali Pak. Kami dari Beda Senang Kerjaan tentunya bersama Pak Kajari dan Pak Kasidatun. Semoga kita semua selalu satu suara untuk anti korupsi. Baik, terima kasih pada seluruh penonton yang sudah menyaksikan live Instagram di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.